Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini aku bakal ngejelasin briefing buat UTS dari mata kuliah praktikum sistem jaringan komputer. Nah, jadi buat project UTS-nya yaitu membuat routing dinamis OSPF di Cisco Packet Tracer ya, kayak biasa. Nah, jadi buat UTS kali ini itu dikerjakan seperti kemarin-kemarin, yaitu per kelompok ya, dari kelompok yang kemarin. Jadi nggak individu. Jadi kerjakan sesuai kelompok yang kemarin. Dan pengumpulannya perwakilan aja dari ketua kelompok tersebut. Nah, jadi buat rincian tugasnya nanti akan dikirimkan di Google Classroom yang kalian bisa baca. Dan ini hanya video briefing tentang gimana gitu cara konfigurasi OSPF-nya. Nah, jadi buat tugasnya adalah kalian buat rangkaian topologi seperti ini dengan 4 router, 4 switch, dan berbagai ruangan yang ada. Kayak skenario-nya itu berbeda-beda setiap kelompok. Jadi kayak yang aku contohin ini ada lab 2, lab 3, lab multimedia, sama ruangan dosen B. Nah, kalian nanti per kelompok buat juga seperti ini dengan skenario yang berbeda-beda, nggak boleh sama ya. Jadi seperti itu. Dan buat rancangannya yaitu routing dinamis OSPF sama DHCP seperti biasa. Oke, mungkin kita bisa langsung ke Cisco-nya untuk kita demokan gimana sih cara konfigurasi OSPF ini. Oke. Oke, udah masuk. Tanpa lama-lama langsung aja kita mulai. Kita bakal pakai router 2811, 4 router ya. Dan kita pakai switch, PT switch. Kita deketin. Dan PC client ini buat contoh aja. Kalian sesuaikan dengan skenario kalian masing-masing. Oke, udah. Lalu kita ke routernya. Nah, kita turn off powernya dan kita masukin buat kabel serial dari WC2T. Kita on WC2T, kita turn off, lalu kita masukin lagi. Jadi kayak drag and drop aja. Fungsinya tuh buat kita memakai port serial ya. Ini router terakhir. Oke, sekarang kita sambungin kabel-kabelnya. Kita pakai kabel serial DCE. Dan kita buat yang atas itu pakai port 0 triple 0. Yang bawah juga triple 0. Nah, yang buat kanan kiri kita pakai 001 ya. Supaya gampang lah kita buat konfigurasinya tuh gak belibet. Oke, udah. Lalu kita biar cepat pakai otomatis aja kabelnya. Fast Ethernet. Oke, udah. Pertama kita ke CLI. Kita oh ya, sebelumnya kita tulis dulu IP-nya ya. Jadi ini IP
Aku bakal pakai IP kelas A titik 2. Semuanya pakai IP kelas A buat antar router ya dibilangnya. Dan 40 karena dia 4 router, kita masukin sampai segmen 40 kayak gini. Dan jangan lupa juga buat IP kliennya ya. Kayak gitu. Selanjutnya buat yang router C. Oke, next. Oke, kayak gini. Kita cek ulang. IP 10, IP 20, 30 sama 40. Oke, sekarang kita konfigurasi, guys. Kita masukin port serialnya, IP address, netmask IP kelas A itu 2551 aja. No shutdown, exit. Sekarang serial 001. No shutdown, exit. Lalu kita masukin IP kliennya ya. IP kelas C 255 nya ada 3. No shutdown, exit. Oke, selesai. Next, router B. Kita coba yang atas dulu. Lalu kita masukin IP 20.2 ya. Lalu IP bawahnya. Enter 30.1. No shutdown. Exit. .1. Oke, make sure. Oke, udah. Lalu router C. Kita minimize dulu. Nah, sekarang kita masukin yang 10.2 ya. No shutdown, exit, serial 1. Sekarang 40.1. Oke, udah. Kita masukin IP kliennya. Tunggu, kita exit dulu.
router B udah kan ya, kita masukin IP. Oke, udah. Oke, sekarang di router terakhir. Kita masukin yang 40 dulu, berarti /01. Kita masukin buat netmasknya, no shutdown. IP addressnya 30. Aduh, loading lagi dia. Oke, kita ulang. No shutdown. Exit. Kita masukin buat klien. Aduh, loading. 92.168.40.1 netmask. No shutdown. Exit. Oke, kita cek portnya udah kepake, IP-nya udah dapet. Kita cek masing-masing router. Jadi kalian bisa cek untuk router kalian masing-masing yang udah kalian konfigurasi. Kalau misal dia up, itu artinya kita udah berhasil buat ngasih IP. Nice. Oke, selanjutnya kita bakal config buat IP DHCP ya. Jadi kan ini OSPF tambah DHCP. IP DHCP pool. Jadi ini router A. Kita masukin networknya. 10.0 default router. Kita masukin gateway-nya. Exit. Oke. Router B sekarang. Network. Default router. Exit. Oke, sekarang router C. Network. Tiga puluh titik satu. Oke, router terakhir sekarang. Oke, kita cek IP-nya, apakah dia udah dapet IP DHCP-nya. Oke, sukses ya. Dengan gateway titik 1 dan IP address dia dapat titik 2. Kita cek buat router PCB, PC client B. Successful. Artinya DHCP kita udah berhasil konfigurasinya
Oke, sekarang kita konfigurasi OSPF-nya dengan masukkan 3 IP dalam range ini. Jadi kita masukin range 3 IP di setiap bagian, router A, router B, router C, router D. Jadi IP router dan IP PC client juga kita konfigurasi. Kita masukin router OSPF 10 network. Nah, di sini kita masukin IP kelas A-nya 0. Nah, kita nulisin cara terbalik ya buat wildcardnya, dan buat wildcardnya tuh IP kelas A titik 3 kita masukin area 0. Oke, kayak gini. Sekarang 20. Dan untuk IP kelas C itu 255. Oke. Oke, buat router A sudah. Next, router B. Jadi di OSPF ini kita nulisin networknya aja gitu, dengan berakhiran itu 0 ya. Oke, kayak gini. Dan 30. Kita ulang. Oke, sekarang yang IP kliennya ya. Oke, udah. Kita cek lagi apakah benar. Oke, udah. Next, router C. Oke, jadi buat setiap area kita nulisnya tuh area 0 ya di setiap OSPF, agar dia tuh mengenali di area yang sama. Oke, kita masukin IP 10 sekarang. 0003 area 0, lalu 40. Aduh. Oh, kita lanjut aja nggak apa-apa. 3 area 0 kan loading dia guys. Net. Oke, kayak gini.
exit. Ya udah, IP client, IP router 10 sama 40 udah. Oke, sekarang yang terakhir. Buat IP 30 sama 40. Kita tunggu loading. Nah kan. Dan 30 40. 3 area 0. 40.0.0 255 area 0. Exit. Oke. The moment of the truth. Kita bakal coba ya. Kita ping buat IP client 40 dengan gateway IP kliennya 40.2. Kita coba ping ya. 92.168.40.2. Please. Oke, mantap. Sukses ya guys. Jadi kayak gitu buat konfigurasi OSPF routing dinamis. Ya, routing dinamis OSPF dan juga IP DHCP. Dan kita coba ping IP 20. Ini kan dari PC client C. Ping 192.168.20.2. Kalau agak delay gini buat pingnya, itu udah di make sure konfigurasi kita berhasil. Oke, berhasil ya. Dan last kita bakal coba by email. Ini kesini successful. IP ini kesini successful. Router ke router juga bisa successful. Oke. Jadi kayak gitu buat tugas UTS-nya. Briefing singkat dari aku. Nggak singkat sih sebenarnya, agak lama sih. Tapi intinya video ini tuh buat guide atau panduan kalian ngerjain UTS-nya. Semoga video ini bisa membantu kalian agar mempermudah pelaksanaan UTS-nya. Dan buat tugas UTS-nya adalah kalian harus bikin skenario kalian sendiri dengan PC kliennya. Kalian tentuin itu mau berapa dan dibuat ini tuh ruangan apa aja di antara 4 ini. Jadi kalian kreasi sendirilah. Dan kalian bisa nambahin PC sebanyak-banyaknya gitu nanti. Kayak serah kalian lah pokoknya. Intinya nggak boleh sama karena nanti bakal dicek. Dan pingnya juga harus berhasil ya, dengan menunjukkan successful kayak gini, reply. Bukan destination host reachable atau request timeoutnya 4 kali. Kalau itu artinya gagal. Kalian harus berhasil juga buat pingnya kayak yang aku contohin ini. Oke, mungkin segitu aja buat briefing UTS dari aku untuk mata kuliah sistem jaringan komputer. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam mengerjakan UTS-nya. Mungkin segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.